dulu. Perkenalkan, nama saya Edria Oktanirmala dengan NIM 22014113222 dari kelas 6B PGSD. Nah, baiklah, saya di sini ingin membuat video UAS mata kuliah Apresiasi Sastra yang diampu oleh Bapak Budi Utomo. Nah, baiklah, perkenalkan adik yang di sebelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya akan membaca dongeng Balas Budi Burung Bangau. Baiklah, yang pertama saya akan mengajar adik ini dulu untuk membaca dongeng ini. Balas Budi Burung Bangau. Dahulu kala di suatu tempat di Jepang, hidup seorang pemuda bernama Yosaku. Kerjanya mengambil kayu bakar di gunung dan menjualnya ke kota. Uang hasil penjualan diberikannya makanan. Terus seperti itu setiap harinya. Hingga pada suatu hari ketika ia berjalan pulang dari kota, ia melihat sesuatu yang menggelepar di atas salju. Setelah didekatinya, Ternyata seekor burung bangau yang terjerat di perangkap sedang meronta-ronta. Yosaku segera melepaskan perangkap itu. Bangau itu sangat gembira. Ia berputar-putar di atas kepala Yosaku beberapa kali sebelum terbang ke angkasa. Karena cuaca yang sangat dingin, sesampainya di rumah, Yosaku segera menyalakan tungku api dan menyiapkan makan malam. Saat itu terdengar suara ketukan pintu di luar rumah. Baiklah, untuk selanjutnya adik ini akan membacakan langsung. Balas Budi Burung Bangau. Dahulu kala di suatu tempat di Jepang, hidup seorang pemuda bernama Yosaku. Kerjanya mengambil kayu bakar di gunung dan menjualkan ke kota. Uang hasil penjualan dibelinya makanan, terus seperti itu setiap harinya. Hingga pada suatu hari ketika ia berjalan pulang dari kota, ia melihat sesuatu yang mengelempar di atas salju. Setelah didekatinya, ternyata seekor burung bangau yang terjerat di perangkap sedang meronta-ronta. Yosaku segera melepaskan perangkap itu. Bangau itu sangat gembira. Ia berpura-pura di atas kepala Yosaku beberapa kali sebelum terbang ke angkasa. Karena cuaca yang sangat dingin, sesampainya di rumah, Yosaku segera menyalakan tungku api dan menyiapkan makanan malam. Saat itu terdengar suara ketukan pintu di luar rumah. Ketika pintu dibuka, tampak seorang gadis yang cantik sedang berdiri di depan pintu. Kepalanya dipenuhi dengan salju. Masuklah, Nona, pasti kedinginan. Silakan hangatkan badanmu dekat tungku, ujar Yosaku. Nona mau pergi kemana sebenarnya? Tanya Yosaku. Aku bermaksud mengunjungi temanku, tetapi karena salju turun dengan lebat, aku jadi tersesat. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Boleh saja, Nona. Tapi aku ingin orang miskin tak punya kasur dan makanan, kata Yosaku. Tidak apa-apa, aku hanya ingin diperbolehkan menginap. Kemudian gadis itu merapikan kamarnya dengan memasak makan yang enak. Ketika terbangun keesokan harinya, gadis itu sudah menyiapkan nasi. Yosaku berpikir bahwa gadis itu akan segera pergi. Ia akan merasa kesepian. Salju masih turun dengan lebatnya. Tinggallah di sini sampai salju reda, kata Yosaku. Setelah 5 hari berlalu, salju mereda. Gadis itu berkata kepada Yosaku, jadikan aku sebagai istrimu dan biarkan aku tinggal terus di rumah ini. Yosaku merasa bahagia menerima permintaan itu. Mulai hari itu, panggillah aku Otsuru, ujar si gadis setelah menjadi istri Yosaku. Otsuru mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, Otsuru meminta suaminya Yosaku membelikannya benang karena ia ingin menenun. Otsuru mulai menenun, telah berpesan kepada suaminya agar jangan sekali-kali mengintip ke dalam pengikat tempat Otsuru menenun. Baiklah, sekian video
hasil membaca dongeng itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.